Moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Rifdian Pranaya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Baik, untuk kelompok 4 silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang struktur pondasi dangkal. Yang pertama-tama, perkenalkan saya Chandra Mukti Pratu. Nanti Gus Asmalda absen 13, yang selanjutnya ada Muhammad Ducahyono absen 16, dan selanjutnya ada Nikita Aurora Pramaswari absen 20. Bisa di next. Yang pertama yaitu pengertian dari disebut pondasi dangkal karena kedalaman masuknya ke tanah relatif dangkal, hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah, sekitar 1-3 meter saja. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasa pada rumah-rumah, dibuat dari beton atau pasangan batu. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi pondasi sendiri secara umum yaitu sebagai pendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskan beban yang didukung ke tanah di bawahnya, sekaligus menstabilkan beban. Fungsi pondasi dangkal adalah meneruskan beban dari dinding dan kolom bangunan ke tanah keras. Selanjutnya, syarat yang diperhatikan dalam pekerjaan pondasi. Yang pertama, luasan bagian dasar pondasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, harus dihindarkan memasang pondasi sebagian pada tanah keras, sebagian pada tanah lembek. Nomor 3, pondasi harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan dan di bawah kolom-kolom pendukung yang berdiri bebas. Nomor 4, apabila digunakan pondasi setempat, pondasi itu harus dirangkai satu dengan balok pengikat atau balok. Nomor 5, pondasi harus dibuat dari bahan yang awet, berada di dalam tanah, dan kuat menahan gaya-gaya yang bekerja padanya. Nomor 6, apabila lapisan tanah keras tidak sama dalamnya, tapi untuk seluruh panjang pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pondasi dangkal. Jenis-jenis pondasi dangkal di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pondasi setempat, yang kedua itu ada pondasi menerus, yang ketiga itu ada pondasi telapak, yang keempat itu ada pondasi cakar ayam, dan yang kelima ada pondasi sarang laba-laba. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pondasi setempat. Ciri-ciri dari pondasi setempat sendiri yaitu jika tanah keras dan mempunyai kedalaman lebih dari 1,5 meter, pondasi dibuat hanya di bawah kolom. Masih menggunakan pondasi menerus sebagai tumpuan mengcor seluf, tidak digunakan untuk mendukung beban. Bentuk-bentuk dari pondasi setempat sendiri ada 3. Yang pertama itu pondasi pijar, yang kedua itu ada pondasi sumuran, yang ketiga itu pondasi umpak. Nah, ini adalah detail dari pondasi setempat. Ini untuk jenis pondasi setempat dari batu kali.
Bisa dilihat gambarnya di slide ini. Ya, bisa di next. Nah, ini yang kedua ini adalah pondasi tempat yang menggunakan beton bertulang ini sebagai pondasinya. Itu yang pertama tadi menggunakan jenis batu kali. Bisa di next. Nah, yang kedua ini ada pondasi menerus. Nah, konstruksi pondasi menerus yang sering digunakan untuk bangunan gedung satu lantai atau rumah tinggal biasanya menggunakan bahan batu kali atau batu belah yang sering disebut pondasi batu kali. Konstruksi pondasi batu kali digunakan untuk meneruskan beban dinding pada lantai dasar. Bisa di next. Nah, ini untuk detail pondasi menerus menggunakan batu kali ya. Ini biasanya digunakan untuk rumah tinggal satu lantai pada umumnya. Ini ada detail-detailnya, bisa dilihat di gambar ini. Bisa di next. Nah, ini detail pondasi menerus menggunakan beton bertulang. Jadi ini di bawahnya itu menggunakan beton bertulang, bukan lagi menggunakan batu kali. Ini gambarnya bisa dilihat ini di slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pondasi telapak. Yang ketiga, pondasi telapak ini merupakan pelebaran alas kolom atau dinding yang bertujuan untuk meneruskan beban pada tanah suatu tekanan yang sesuai dengan sifat-sifat tanah yang bersangkutan. Pondasi telapak yang mendukung kolom tunggal tersebut disebut telapak kolom individual, telapak tersendiri, atau telapak sebar. Pondasi telapak ini di bawah suatu dinding disebut telapak dinding atau telapak menerus. Dan apabila sebuah pondasi telapak mendukung beberapa kolom, itu disebut dengan telapak gabungan. Ini merupakan gambar untuk detail pondasi telapak. Next. Kemudian yang keempat ada pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini terdiri dari plat tipis yang didukung oleh pipa-pipa yang tertahan di dalam tanah. Posisi pipa-pipa ini menggantung pada bagian bawah plat. Hubungan antara pipa-pipa yang dengan plat beton dibuat monolit. Kerjasama sistem yang terdiri dari plat cakar ini menciptakan plat yang lebih kaku dan lebih tahan terhadap beban dan pengaruh penurunan tidak seragam. Next. Ini merupakan detail gambar untuk pondasi cakar ayam. Kemudian yang kelima ada pondasi sarang laba-laba. Pondasi sarang laba-laba atau konstruksi sarang laba-laba KSLL ini merupakan kombinasi konstruksi bangunan bawah konvensional yang merupakan perpaduan pondasi plat beton pipi menerus yang diisi dengan perbaikan tanah sehingga menjadi satu kesatuan komposit konstruksi beton bertulang. Kombinasi ini itu menghasilkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan sehingga membentuk sebuah pondasi yang memiliki kekakuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pondasi dangkal yang lainnya. Next. Ini merupakan detail pondasi sarang laba-laba.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, faktor penentu pondasi dangkal. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pondasi dangkal antara lain 1. Lapisan tanah organik, 2. Kedudukan lapisan tanah gambut, dan yang ketiga lapisan bahan timbunan. Merujuk pada lapisan permukaan tanah tersebut, kemampuan daya dukung pondasi sangat ditentukan dari luasan dasar pondasi dangkal. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pondasi dangkal. Yang pertama, menentukan jumlah beban efektif yang akan disalurkan ke tanah melalui pondasi. Yang kedua, tentukan beban-beban yang akan didukung oleh pondasi. Besarnya beban mati dan beban hidup harus dikalikan dengan faktor-faktor penggali tertentu. Faktor-faktor pengali tertentu menurut peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menentukan nilai kapasitas dukung izin. Luas dasar pondasi secara pendekatan ditentukan dari membagi jumlah beban efektif dengan kapasitas dukung izin, didasarkan pada tekanan yang terjadi pada dasar pondasi. Saya akan mengulangi untuk contoh soalnya. Lakukan analisis terhadap pondasi telapak bujur sangkar pada gambar berikut. Pondasi memikul beban dari kolom akibat beban mati sebesar 1.300 kN dan beban hidup 700 kN. Mutu beton FC aksen sama dengan 20 MPa dan mutu baja tulangan FY sama dengan 400 MPa. Daya dukung izin tanah sebesar 250 kN per meter persegi. Pada pondasi terdapat timbunan tanah setebal 0,6 meter dengan berat jenis tanah dianggap sebesar 16 kN per meter kubik. Berikut untuk gambar dari soal pondasi telapak bujur sangkar dengan data teknis tertera berikut. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita harus memperhitungkan tegangan tanah. Untuk pondasi di sini harus memiliki luas penampang cukup agar beban yang diterima tanah menghasilkan tegangan yang lebih kecil dari tegangan izin tanah. Yang pertama kita rencanakan beban kolom, yaitu beban hidup dan beban mati ditambah, yaitu menghasilkan 2000 kN. Yang kedua ada berat pondasi sendiri. Untuk perhitungannya 3 dikali 3 untuk luas penampang, dikali 0,6 dikali 24. Menghasilkan 1129,6 kN. Selanjutnya ada berat tanah, yaitu 3 kuadrat min 0,6 kuadrat, dikali 0,6 dikali 16. Menghasilkan 82,944 kN. Berat total dari tanah di sini didapatkan 2212,544 kN. Maka tegangan pada tanah dapat dihitung, yaitu berat total dibagi dengan luasnya, yaitu 3 kali 3 sama dengan 245,83 kN per meter persegi. Tegangan tanah di sini lebih kecil dari tegangan dari tanah izin, yaitu sebesar 250 kN per meter persegi. Yang kedua yaitu perhitungan geser satu arah dan dua arah. Yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu besarnya tinggi efektif rata pondasi. D rata di sini yaitu tebal pondasi dikurangi selimut dikurangi 1 diameter tulangan.
didapat yaitu 600 dikurangi selimut sebesar 75 mili dan satu diameter tulangan 19 mm dengan hasil yaitu 506 mm. Untuk selanjutnya menghitung tegangan tanah ultimate akibat beban berfaktor. Untuk perhitungannya di sini yaitu 1,2 dikali 1.300 ditambah 1,6 dikali 700 dibagi dengan luasnya yaitu 3 kali 3 sama dengan 297,78 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya yaitu berdasarkan area beban untuk geser satu arah, maka besar geser satu arah berfaktor yaitu untuk VU1 sama dengan PU ultimate dikali area efektif 297,78 dikali 0,694 dikali 3 sama dengan 619,98 kilonewton. Dan selanjutnya ada faktor reduksi dikali Vn sama dengan faktor reduksi sekali 0,717 lambda akar FC aksen kali BD sama dengan 0,75 kali 0,17 kali 1 dikali akar 20 dikali 3000 dikali 506 sama dengan 865.559.000,55 Newton. Didapat yaitu faktor reduksi kali Vn lebih besar dari VU atau V izin. Besarnya gaya geser faktor yaitu VU2 sama dengan PU ultimate dikali area efektif yaitu 297,78 dikali 3 kuadrat min 1,106 kuadrat. Didapat yaitu 2315,76 kilonewton. Masih dengan perhitungan geser satu arah dan dua arah, maka nilai kuat geser pons dua arah atau untuk dua arah untuk beton ditentukan dari nilai terkecil antara yaitu VC1 sama dengan 0,17 dikali 1 plus 2 per beta kali C kali lambda kali akar FC aksen dikali BO kali D sama dengan didapat hasil akhir yaitu 5.105.647,28 Newton. VC2 yaitu 0,083 dikali AS kali D per BO plus 2 dikali lambda kali akar FC aksen kali BO kali D. Untuk hasil akhirnya didapat yaitu 5.463.330,44 Newton. Untuk V yang terakhir atau VC3 yaitu 0,33 dikali lambda dikali akar FC aksen dikali BO kali D. Didapat hasil akhir yaitu 3.303.654,12 Newton. Maka di sini didapat untuk V yang terkecil yaitu VC3 yaitu 3.303.654,12 Newton. Maka faktor reduksi itu 0,75 dikali V didapat yaitu 2.440.740,59 Newton. Didapat di sini 2.477,74 kilonewton masih lebih besar dari VU2 yang didapat dari data sebelumnya. Berikut untuk gambar tinjauan geser satu arah dan dua arah dari perhitungan geser pons dua arah dan satu arah tadi. Untuk hitungan yang ketiga yaitu menghitung momen lentur dan turangan tarik. Di sini kita menghitung untuk momen dan didapat akhirnya yaitu tulangan yang akan digunakan. Untuk perhitungan ini maka diperlukan untuk mencari besar momen lentur berfaktor. Yang pertama kita mencari MU. MU di sini P neto dikali B kali L kuadrat per 2. 297,78 dikali 3 dikali 1,2 kuadrat per 2. Didapat 643,2 kilonewton meter. Yang selanjutnya ada Rn dengan rumus yaitu MU per faktor reduksi kali BD kuadrat sama dengan 643,2 kali 10 pangkat 6 per 0,9 kali 3000 kali 506 kuadrat. Didapat 0,9342. Di sini kita menghitung P per Lu dengan rumus 0,85 FC aksen per FY dikali 1 min akar 1 min 2 Rn per 0,5 FC aksen. 0,85 FC aksen.
didapat yaitu hasil akhir 0,0024. Dengan begitu dapat disimpulkan untuk AS perlu yaitu 0,0024 dikali 3000 dikali 506 didapat 3643,2 mm persegi dan AS min yaitu 0,0018 kali 3000 kali 600 didapat 3240 mm persegi. Dengan kesimpulan yaitu dipasang tulangan 13 dengan diameter 19 atau diameter 19 dengan jarak antar tulangan yaitu 225 mm. Yang keempat yaitu perhitungan panjang penyaluran tegangan tarik. Dihitung dari persamaan 13.22 atau dengan nilai pada tabel 11.2 untuk tulangan diameter 19 dengan mutu FC aksen 20 MPa diperoleh panjang penyaluran tegangan yaitu sebesar 809,2 mm. Untuk di sini panjang penyaluran yang tersedia yaitu 1200 dikurangi 75 sama dengan 1125 dengan hasil yaitu lebih besar dari LD yaitu 89,2 mm. Yang kelima yaitu perhitungan transfer beban kolom ke pondasi. Yang A yaitu kuat tumpu pada dasar kolom atau N1. Di sini untuk menghitung PU 1,2 kali 1300 ditambah 1,6 kali 700 dengan beban faktor yaitu hasil akhir sama dengan 2680 kN. Senjata N1 yaitu faktor reduksi dikali 0,85 kali FC aksen kali A1 sama dengan 0,65 kali 0,85 dikali 20 kali 600 kuadrat sama dengan 3.978.000 Newton atau 3.978 kilonewton dengan hasil akhir yaitu masih lebih besar dari PU yang didapat dari data sebelumnya. Yang B yaitu ada kuat tumpuk pada sisi atas pondasi atau N2. Untuk A2 sendiri didapat 3.000 kali 3.000 sama dengan 9 juta mm persegi dan A1 sebesar 360.000 mm persegi. Lalu ada akar A2 per A1 sama dengan 5. Maka N2 itu sama dengan 2 kali N1. Dengan hasil akhir yaitu 7.956 kilonewton untuk N2. Nah, data dari N2 di sini lebih besar dari PU dari data yang didapat dari sebelumnya. Menurut SNI 2847 2013 pasal 15.8.2.1 mengisyaratkan adanya tulangan minimum sebesar 0,005 kali luas bruto komponen struktur yang ditumpu atau luasan penampang kolom. Luas tulangan minimum yaitu 0,005 dikali luasan dari pondasi 600 kali 600 sama dengan 1.800 mm persegi yang disebut dengan tulangan stek dengan spesifikasi 8 dikali diameter 19. Yang kelima ada perhitungan transfer beban kolom ke pondasi. Panjang penyaluran tulangan stek yaitu dari penghitungan berikut diambil dari nilai terbesar. Untuk LD yang pertama yaitu dengan rumus 0,24 kali FY per lambda kali akar FC aksen kali DB dengan hasil akhir yaitu 407,86 mm. LD yang kedua yaitu 0,043 kali DB kali FY dengan hasil akhir 326,8 mm. Untuk LD yang terakhir yaitu 200 mm. Dari ketiga data tersebut, panjang penyaluran minimum yaitu 407,86 mm yaitu data yang terbesar. Namun pada kenyataannya tersedia panjang penyaluran sepanjang tebal pondasi telapak yaitu 600 mm. Begitu untuk gambar dari hasil perhitungan, yaitu dapat dilihat untuk tinggi dari pondasi 600 mm dengan tebal 1075 mili dan penempatan dari tulangan-tulangan D19 dan D13 dan juga posisi dari tulangan stek dengan diameter 19. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Berikut ini adalah video cara memasang pondasi cakar ayam.
Kemudian yang kedua adalah video pemasangan pondasi menerus batu kali.
Oke, di next saja ya. Ini kan kalian sudah dapat juga ya di bengkel ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan. Terima Oke, kasih. Oke, Mas, lanjutkan Mas Rifki. Setelah itu kasih saya komentari ya. Baik, Pak. Terima kasih kelompoknya Aris. Silakan saya buka sesi pertanyaannya yang mau bertanya. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin saya perjelas terlebih dahulu ya, supaya nanti yang akan ditanyakan oleh teman-teman itu nyambung. Sekalian saya juga akan bahas juga PPT dari kelompok pondasi dangkal ini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat semua ya di screen kalian ya? Iya, Pak, terlihat, Pak. Nah, jadi yang pertama yang akan saya komentari ya. Jadi untuk PPT ya, seperti biasa, seperti yang saya bilangkan ke kalian sudah dari dulu ya. Nanti mungkin ini tambahan bagi teman-teman yang lain supaya nanti pekerjaannya jauh lebih bagus ya. Nah, jadi kalau bisa nanti ketika membuat PPT itu lebih banyak gambar ya, lebih banyak gambar. Terus kalau bisa itu kalian membuat semacam gambaran atau oret-oretan gitu ya. Entah nanti oret-oretannya kamu masukkan ke PPT supaya teman-temannya jauh lebih paham. Oke. Nah, jadi yang pertama ya, saya akan membahas tentang masalah syarat yang diperhatikan dalam pekerjaan pondasi. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu adalah luas bagian dasar pondasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ketika nanti teman-teman merencanakan pondasi ya, yang kebetulan kita bahas ini kan pondasi dangkal ya. Suara saya putus-putus atau gimana ya? Soalnya di sini kok internet Lancar, connection. Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Ini soalnya ada tulisan internet connection unstable. Nanti kalau misalnya putus-putus bilang ya. Oke, saya ulangi lagi. Masuk, Pak. Iya. Mas, kalau absen nanti aja ya. Nanti aja. Saya Freddy Sandra. Iya, nanti aja. Ya, jadi yang pertama, luasan bagian dasar pondasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ketika nanti teman-teman merencanakan, ya ini saya gambar seperti ini ya. Jadi yang dinamakan luasan pondasi ini kan seperti ini ya. Jadi di sini ada B, ada H ya. Nah, luasan itu harus kita sesuaikan. Tentunya teman-teman sudah dapat ya mata kuliah rekayasa pondasi ya. Di situ teman-teman disuruh untuk menghitung. Yang pertama itu pasti daya dukungnya tanahnya berapa ya. Kalau misalnya sudah ketemu daya dukungnya tanah, nanti tinggal kita cek aja dengan luasan yang kita butuhkan itu nanti ketemu luasannya berapa. Nah, jadi luasan bagian dasar pondasi ini harus terpenuhi yang pertama. Terus yang berikutnya harus dihindarkan memasang pondasi pada sebagian tanah keras dan juga sebagian tanah yang lembek. Tentunya teman-teman sudah paham ya tentang hal ini ya. Jadi misalnya saya punya pondasi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau bisa ya jangan sampai sebagian tanahnya itu dia merupakan tanah yang lembek. Ya, jadi kalau bisa keseluruhan daya dukung tanahnya yang ada di bawah pondasi kalian ini ya, itu dia tanah keras sesuai dengan hasil sondir yang sudah kalian hitung. Nah, hasil sondirnya berapa ya? Tentunya hal ini kalian pelajari semua di mata kuliah rekayasa pondasi. Nah, ini saya hanya menggarisbawahi aja ya. Jadi kalau di mata kuliah struktur beton prategang, ini teman-teman belajar tentang masalah penulangan dan juga gaya-gaya yang nantinya akan bekerja. Itu ya.
Terus yang untuk nomor 3, pondasi harus dipasang menerus di bawah seluruh dinding bangunan. Ini tentunya sudah kalian harus paham ya. Jadi di masing-masing sudut atau di kolom itu harus ada pondasinya. Jadi nggak boleh dia dibiarkan menggantung gitu ya. Terus yang berikutnya, apabila digunakan pondasi setempat, pondasi itu harus dirangkai satu dengan balok pengikat atau kita menyebutnya dengan balok sloof. Atau biasanya kalau struktural kita menyebutnya sebagai tie beam ya. Nah, gambarannya balok sloof ya. Jadi dia seperti ini. Jadi biasanya dia di sini ada semacam balok ya. Nah, kalau di rumah tinggal 2 lantai ya, balok ini dia difungsikan untuk menahan beban dari dinding. Nah, biasanya kan di atasnya sini kan ada dindingnya ya. Nah, ada dinding ya di sini ya. Nah, jadi fungsinya sloof kalau di rumah tinggal 2 lantai dia adalah untuk menahan bebannya dinding ini. Nah, dinding ini. Jadi teman-teman harus paham ya. Nah, sementara kalau misalnya kita berbicara struktural, ada yang namanya tie beam. Ya, tie beam ini dia sama, ya letaknya sama seperti balok sloof, ya. Jadi sama seperti ini, tapi dia mempunyai fungsi yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara satu pondasi dengan pondasi yang lainnya. Nah, ini ya, lihat di sini. Misal saya punya pondasi seperti ini ya. Nah, nanti akan dibahas ya kemungkinan oleh tim pondasi dalam, tapi perlu saya kasih pengarahan terlebih dahulu ya. Jadi untuk menghubungkan antara pondasi 1, ini pondasi 1 ya, dan juga pondasi 2. Nah, ini ada yang namanya balok. Baloknya kita menyebut sebagai tie beam. Nah, tie beam ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara pondasi 1 dengan pondasi yang lainnya, supaya misalnya terjadi keruntuhan atau penurunan pondasi ya, misalnya di pondasi yang kedua ini dia terjadi penurunan, dia masih ditahan oleh pondasi yang nomor 1 ini. Nah, gitu ya. Itu yang perlu saya bahas ke kalian. Terus selanjutnya, kalau ini tentunya teman-teman bisa membaca sendiri ya. Sudah bisa membaca sendiri. Nah, ini gambarannya sloof tadi yang saya jelaskan ke kalian. Nah, ini ya. Salah satu contohnya, jadi fungsinya dia adalah untuk menahan gaya yang ada di dinding ya, dinding di atasnya sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pondasi setempat ya. Pondasi setempat ini tentunya dia mengikuti tanah yang kalian punya. Jadi kalau misalnya letaknya berada di sisi pinggirnya bangunan, ya, ini kan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, jadi di sisi sini itu sebenarnya sudah tanah miliknya orang ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka pondasi kalian buat dia berada di sudut, ya, sudut tengah ujung ya. Nah, seperti ini. Jadi ini memang mengikuti letak bangunan kalian. Jadi kalau misalnya di sini masih masih berada di dalam batas tanah kalian ya ini bisa di-fullkan. Tapi kalau misalnya dia tidak berada di batas tanah kalian ya di sini harus kita potong seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya kita tampakkan atas, dia bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Biasanya kan seperti ini. Jadi letak kolom kalian itu berada di sini. Oke. Terus selanjutnya untuk pondasi menerus. Nah, saya rasa di rumah-rumah tinggal itu kebanyakan seperti ini ya. Jadi dia ada pondasi menerusnya ya. Di mana pondasi menerusnya di bagian bawahnya dia diberi sama pasangan batu kali. Ada juga yang dia tidak menggunakan pasangan batu kali ya. Jadi kalau yang di nomor 1 ini dia tidak menggunakan, sementara yang di nomor 2 yang di nomor 1 ini dia menggunakan pondasi batu kali ya, artinya pondasinya merata. Sementara kalau yang di nomor 2 ini dia tidak menggunakan pondasi batu kali. Nah, ini memang terdapat sedikit perbedaan ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan pondasi telapak seperti ini, bisa jadi Anda di bawahnya sini menggunakan tambahan pasangan batu kali di sini. Nah, ini tergantung dari jenis tanahnya ya. Kalau misalnya tanahnya relatif tanah keras, maka Anda tidak perlu menggunakan pasangan batu kali. Jadi bisa dilangsungkan seperti ini. Ya. Jadi dibuat
dia semacam portal seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya Anda merencanakan ternyata tanahnya adalah tanah yang termasuk dalam kategori tanah lembek, ya, atau tanah yang lunak, ya, nah maka Anda harus memberikan tambahan di sini pasangan batu kali, ya, supaya dia itu transfer bebannya dari atas ke tanah itu memang benar-benar maksimal gitu. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini pondasi telapak ya yang dibahas oleh kelompok ini itu sebenarnya yang paling penting adalah pondasi telapak ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini saya perbesar dulu ya. Oke, sudah ya. Nah, di bagian bawah sini ada yang namanya tulangan lentur ya. Jadi di bagian bawah sini ini dia termasuk tulangan lentur ya. Jadi fungsinya tulangan lentur sama seperti ketika Anda merencanakan plat kemarin di mata kuliah SPT 1 ya. Fungsinya dia adalah untuk menahan lentur. Terus di bagian atas ini ya, di bagian atas ini tentunya kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, ketika suatu plat dia diberikan beban, tentunya di serat bagian bawahnya ya, di serat bagian bawahnya sini dia akan terkena yang namanya tarik. Sementara di bagian atasnya dia akan terkena yang namanya tekan. Nah, jadi fungsinya sama ya, tulangan yang ada di sini sama persis seperti tulangan yang ada di dalam plat. Cuma bedanya ya, bedanya di sini karena dia ada kolom ya. Jadi kolom pendek ini kita menyebutnya sebagai pedestal. Ya ingat ya, kemarin ya di kolom kita kemarin sempat kita bahas ya. Jadi kolom yang pendek ini kita menyebutnya sebagai pedestal. Jadi hubungan pedestal dan juga plat ini dia harus ada tulangan penjangkaran. Nah, ini termasuk tulangan penjangkaran ya. Nah, yang dia lurus seperti ini, dia termasuk tulangan penjangkaran. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara tulangan yang ada di dalam pedestal, ya pedestal, kolom pedestal, ke tulangan yang ada di bagian bawah sini, ya di bagian bawah sini atau di bagian telapaknya. Nah, itu ya. Terus di bagian atasnya sini seperti yang saya bilang tadi, di atasnya pedestal itu ada yang namanya sleeve. Nah, yang namanya sleeve itu ini. Nah, ini perlu kalian laksanakan pendetailan tulangan. Fungsinya pendetailan tulangan adalah untuk supaya kalian nanti ya beban-beban yang bekerja di struktur kalian itu bisa bekerja dengan baik. Artinya apa? Nah, itu bisa kalian lihat ya ketika terjadi gempa, ya ketika terjadi beban yang overload, itu kemungkinan pendetailan tulangan itu akan sangat berguna sekali bagi kalian. Nah, itu makanya teman-teman perlu belajar ya. Kemarin sudah sempat saya berikan ya tentang masalah pendetailan tulangan seperti apa, dan itu nanti juga akan kalian pelajari di mata kuliah konstruksi bangunan gedung. Nah, bentuk penulangannya adalah seperti ini ya. Bentuk penulangannya pondasi telapak itu seperti ini ya. Nah, jadi ada dua jenis ya memang ya. Kalau yang jenis yang di atas itu adalah telapaknya dia lurus. Nah, lurus seperti ini. Ada juga dia telapaknya yang dibuat di bagian sudutnya dia miring seperti ini. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya saya bisa menggambarkan ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi di sini dia diberikan beban yang besar ya dari atas ya. Nah, di bagian sini dia ditahan oleh tanah, ya, yang kita sebut dia sebagai daya dukungnya tanah, itu adalah kemampuan tanah dalam menahan beban. Nah, ketika dia diberikan beban dari atas, entah itu P dan juga M ya, atau momen, tentunya pondasi kita, dia nantinya bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, dia semacam melentur gitu ya. Sehingga di bagian bawahnya kita sebut dia sebagai serat tarik, sementara di bagian atasnya kita sebut dia sebagai serat tekan. Nah, tentunya kalian sudah belajar kemarin. Baja, dia sangat kuat menahan gaya apa? Gaya tarik ya, dan juga gaya tekan ya tentunya ya. Tapi kalau misalnya di beton bertulang, kita lebih mengutamakan gaya tariknya. Ya. Dan juga beton itu dia sangat kuat menahan gaya tekan, tapi dia tidak cukup kuat untuk menahan gaya tarik. Nah, makanya di sini harus ada perpaduan antara beton dan juga baja. Jadi ketika Anda merencanakan
pondasi dangkal, ya, pondasi dangkal. Jadi sama seperti kalian merencanakan struktur yang lainnya. Jadi di sini ada kombinasi antara baja dan juga beton, di mana baja di sini dia menahan gaya tarik yang ada di telapaknya, ya. Sementara untuk gaya tekan yang ada di telapak dia ditahan oleh yang namanya beton. Tentunya kenapa kok di bagian atasnya sini diberikan tulangan, ya. Nah, tulangan yang ada di sini fungsinya dia sama dengan beton. Jadi fungsinya dia adalah untuk menahan gaya tekan. Nah, gitu ya. Jadi tambahan tulangan yang ada di atas itu fungsinya dia adalah untuk membantu telapak kalian menahan gaya tekan. Oke. Nah, yang perlu saya bahas itu ya. Terus selanjutnya tentang masalah soal. Nah, ini soalnya sudah bagus sekali kelompok pondasi dangkal mengambilnya dari bukunya Agus Setiawan, ya. Nah, itu standarnya ketika kalian merencanakan pondasi dangkal ada di situ. Nah, saya ingin nggak hanya kelompok pondasi dangkal aja yang paham tentang masalah soal ini, ya. Saya pengennya nanti untuk soalnya pondasi dangkal nanti dikerjakan oleh semua anggota kelas. Ya, nanti akan saya berikan soalnya. Nah, tapi ini akan sedikit saya bahas aja, ya. Sedikit saya bahas supaya kalian benar-benar mengerti. Jadi soalnya seperti ini, ya. Soalnya dia suatu pondasi dangkal tentunya, ya. Dia menahan beban mati sebesar 1.300 kN, beban hidupnya 700 kN. Jadi kalau misalnya saya bisa menggambarkan, ya. Oke, jadi dia menahan dua beban, ya. Beban P-nya di sini adalah 1.300 dan juga 700. Oke, mutu beton 20, baja tulangan FU-nya 400, daya dukung izin tanah. Nah, ini yang saya bilangkan, ya. Daya dukung izin tanah itu adalah kemampuan tanah ketika menahan beban, ya. Ketika dia benar-benar memampat, ya, itu kekuatannya adalah 250 kN per meter persegi, ya. Artinya kalau misalnya saya gambar, ya. Jadi tiap 1 meter persegi, ya, ini 1 kali 1 meter kali 1 meter, ya. Ini tanah kalian, ya. Nah, ini dia bisa menahan beban sampai 250 kN. Ya, nanti silakan kalian konversi aja, ya. Dari kilonewton ke kilogram berapa, ya. Yang penting di sini kalian harus benar-benar paham, tiap 1 kali 1 meter tanah itu dia bisa menahan sampai 250 kN. Nah, itu, ya. Terus yang berikutnya, pada pondasi terdapat timbunan tanah setebal 0,6 meter. Nah, ini, ya. Jadi di atasnya pondasi kalian sini dia ada tanah. Ya, tanah ini fungsinya adalah untuk timbunannya pondasi kalian supaya tentunya dia tidak tampak dari atas, ya. Dan juga nanti sebagai lantai kerjanya kalian, itu dia tingginya sebesar 600 mm atau setebal 0,6 meter. Dengan berat jenis tanah dianggap sebesar 16 kN per meter kubik. Artinya beratnya tanah itu tiap 1 meter kubik itu dia adalah sebesar 16 kN. Oke, sampai sini teman-teman ada yang masih belum jelas tentang masa soalnya dulu? Ini soalnya sangat penting sekali, ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jelas semua, ya? Nanti akan saya coba kalian untuk mengerjakan satu-satu nanti. Oke, paham semua, ya? Kok nggak ada yang jawab ini? Halo? Apakah sudah paham semua? Insya Allah sudah. Oke, ya, saya lanjutkan lagi, ya. Terus di sini tadi teman-teman kalian menjelaskan tentang masalah geser satu arah dan juga geser dua arah. Nah, ini
sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang masalah geser satu arah dan juga geser dua arah yang kebetulan nggak dibahas ya tadi ya, dibahasnya hanya di contoh soalnya saja ya. Jadi gini, jadi ketika Anda merencanakan pondasi dangkal, dia akan kemungkinan hancurnya itu dia dua ya, kemungkinan hancurnya pondasi itu dia ada dua. Kalau kolom kan kemarin dia bisa jadi hancur karena materialnya ya, kalau misalnya dia kolom pendek, dan juga dia kemungkinan bisa hancur karena tekuk kalau misalnya dia kolom panjang. Kemarin kan seperti itu ya. Nah, kalau untuk pondasi dia tipe kehancurannya ada dua ya. Ada kemungkinan dia hancur akibat yang namanya geser satu arah. Ada juga kemungkinan yang kedua dia hancur akibat adanya geser dua arah. Bentar ya, saya matikan dulu aja share screen-nya. Oke. Whiteboard. Kalau misalnya nanti suara saya putus-putus dibilangi ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya akan menjelaskan geser satu arah dan juga geser dua arah. Ya, ini yang geser satu arahnya dulu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya bukunya Pak Agus Setiawan, silakan dibuka ya. Di halaman 306. Itu ada penjelasannya tentang masalah geser satu arah dan juga geser dua arah. Oke, ini satu arah. Ini yang dua arah. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan tentang masalah geser satu arah. Ya, jadi di geser satu arah itu kemungkinan dia bisa hancur. Ini tampak depannya ya atau potongan ya. Ini potongannya ini pondasi dangkal saya. Nah ini ya, misalnya ini potongannya di sini ya. Ini tampaknya ya, tampak atas. Oke, jadi kalau untuk geser satu arah, dia itu kemungkinan akan hancur hanya di bagian satu sayapnya saja. Nah, jadi ketika dia diberi beban ya yang besar, ya, dia kemungkinan bisa jadi hancur di bagian satu arahnya sini saja. Nah, ini hancur ya, hancur. Jadi kalau misalnya saya gambarkan retakannya ya, retakannya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Sehingga ketika dia menerima beban, dia akan hanya kelihatan, bentar ya. Nah, akan hanya tinggal tersisa bagian tekannya saja. Nah, bagian tekan, tapi ini hanya di satu sisinya saja. Tapi jadi di sisi yang bagian samping-sampingnya di sini, dia otomatis tidak akan ternilai sebagai kemampuan yang menahan beban. Ya, jadi dia itu karena bagian samping-sampingnya sini sudah hancur, ya, samping sini, ya, tentunya dia sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu ya, itu untuk geser satu arah. Artinya dia hancurnya itu hanya di satu arah saja. Ini kan kalau misalnya kalian belajar kan kemarin di sini ada arah X ya, yang di sini ada arah Y ya. Nah, hancurnya itu hanya di salah satu arahnya saja. Nah, ini kebetulan arah X saja yang hancur. Nah, gini ya. Itu geser satu arah. Terus yang berikutnya ada yang namanya geser dua arah. Nah, kalau geser dua arah biasanya dia ininya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi di sini ada yang namanya D ya. Jadi D itu adalah jarak sayap yang masih tersisa. Nah, ini namanya adalah D. Ini adalah D ya. Jadi jarak sayap yang masih tersisa, yang nggak hancur ya, artinya ya yang nggak hancur, dia itu kita sebut dia sebagai D. Nah, ini ya. Oke, jadi dia D-nya kalau misalnya geser dua arah, itu dia lebih kecil dibandingkan sama yang geser satu arah. Jadi kalau misalnya saya lihat tampak atasnya ya, dia itu hancurnya ada di dua sisi.
Nah, jadi di sisi X dan juga sisi Y itu dia mengalami kehancuran. Nah, otomatis luasannya pondasi kalian yang awalnya dia 1, ya ini misalnya ya 1, itu bisa jadi dia akan banyak berkurang menjadi misalnya 0,6. Ya, karena apa? Karena kebetulan di bagian telapak kalian ini dia hancur sudah. Nah, ini ya kita menyebutnya dia geser 2 arah. Nah, kalau yang ada di geser 1 arah, dia hanya di salah satu sisinya saja. Ya, entah itu arah X atau arah Y. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini ada yang namanya D, ya. Ini namanya adalah D, ya. Jadi D itu adalah lebar sayap yang masih tersisa. Nah, ini adalah D ya. Yang saya gambar sini adalah D. Jadi kalau saya besarkan ya, saya besarkan. Jadi D itu sebenarnya adalah, ini misalnya kolomnya ya, ini adalah kolom. Nah, D itu adalah jarak dari luarnya kolom sini ke titik terluar yang masih tersisa. Nah, ini karena sebagian sininya sudah hancur ya. Nah, di sini ada jarak D. D ini adalah lebar sayap yang masih tersisa. Oke ya. Jadi teman-teman perlu paham tentang masalah ini ya. Ada yang namanya geser 1 arah dan juga geser 2 arah ya. Yang dinamakan geser 1 arah adalah geser yang terjadi hanya di satu arahnya saja, baik itu arah X-nya saja atau di arah Y-nya saja. Tapi kalau geser 2 arah, dia hancurnya itu di 2 arah ya. Jadi di arah X dan juga arah Y itu dia akan sama-sama hancur. Nah, kalau misalnya ditanyai, Pak, kira-kira ketika kita merencanakan pondasi dangkal, itu kita rencanakan dia bisa menahan geser 1 arah atau 2 arah saja. Nah, itu ya. Itu pasti akan muncul ya pertanyaan tentang masalah seperti itu. Jadi, jawabannya sesuai dengan soal yang dibahas oleh teman kalian tadi, ya. Pondasi telapak dia wajib bisa menahan geser 1 arah dan juga geser 2 arah. Artinya apa? Dalam analisanya dua-duanya harus dihitung. Ya, jadi dia harus kuat menahan geser 1 arah dan juga dia wajib kuat menahan geser 2 arah. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke contoh soal yang tadi diberikan teman kalian ya. Oke, bentar. Jadi di soalnya tadi sudah sangat bagus sekali ya. Ini coba aja saya bukakan lagi yang ada di soal kalian tadi. Oke, kalau misalnya kalian masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dulu ya, nggak apa-apa. Sebelum masuk ke pertanyaan yang kita konsenkan nanti untuk teman-teman. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya berarti ya. Empat, Pak. Oh, kelompok 4. Waduh, Fahris Group ya. Mas Krisna. Kamu suka sama Fahris Group, Mas? Iya, Pak. Idola barumu ya? Iya, Pak. Sedikit memotivasi, Pak. Oh, sedikit motivasi. Pak, izin masuk. Iya. Freddy Kamu Santuragu. baru masuk, kamu mesti telat. Kenapa? Iya, Pak. Waduh, baru bangun tak? Iya, Pak, telat, Pak. Kamu suratmu belum masuk, masih hafal loh yang kemarin. Oh iya, Pak, yang kemarin, Pak. Ini ya, contoh soalnya sama persis seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, cuma ini saya pindahkan ke PDF ya. Saya pindahkan ke PDF. Nah, itu tadi ya yang sudah saya bahas soalnya. Terus yang berikutnya untuk penjelasannya atau jawabannya. Nah, ini saya buat di sini supaya lebih mudah kebaca aja ya. Jadi yang pertama, oke sebentar saya putar dulu.
Oke ya, jelas ya. Jadi yang pertama, pondasi harus memiliki luasan penampang yang cukup agar beban-beban yang diterima tanah menghasilkan tegangan yang lebih kecil daripada tegangan izin tanah. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman tadi ya. Jadi tadi tanah itu kan dia menahan beban 200, bisa menahan beban sampai 250 kN per meter persegi ya. Artinya per meter perseginya tanah kalian ya ukuran 1 kali 1 itu dia bisa menahan beban sampai 250 kN. Oke, nah sebelum ke situ kita kan tadi sudah tahu ya beban kolom tadi kan beban dari atasnya atau atasnya pondasi kita tadi ada beban hidup dan juga beban mati ya. Dia nilainya kan tadi 1.300 sama 700 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja nilainya 2000. Terus yang berikutnya ada berat pondasi. Nah, berat pondasi itu adalah berat sendirinya pondasi kalian. Ya, jadi berat sendirinya pondasi kalian berapa ya? Tinggal dikalikan aja ya. Tadi kan pondasi kalian kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 ya. Tadi. Nah, ini ya. Jadi dia ukurannya adalah 3 kali 3 ya, ditambahi sama pedestal ya, pedestalnya tadi berapa ya. Terus dikalikan sama ketebalan ya, ketebalan pondasi kalian kan tadi 0,6 ya. Jadi 3 kali 3 ini dikalikan sama ketebalan pondasi. Ketebalan pondasinya kan tadi 6 ini. Ya, 60 cm ya. Oke, saya rasa ini jelas. Terus yang berikutnya ada berat tanah. Berat tanah pun juga sama ya. Jadi dia adalah 3 pangkat 2 ini adalah 3 kali 3 ya. 3 kali 3 dikurangi 0,6. Nah, kenapa kok dikurangi 0,6? Ini kan di sini ada kolomnya ya. Nah, ada kolomnya. Jadi luasan pondasi itu yang dihitungkan ini kan. Ya, luasan yang melingkari karena di sini ada pedestal ukurannya 0,6. Ya 0,6 meter, maka dia harus dikurangi sama pedestalnya yang ada di sini. Nah, ini ya. Tinggal dikurangi aja nanti berapa ya. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 0,6 pangkat 2 dikalikan 0,6 ya. 0,6 ini sama tinggi timbunannya tadi kan 0,6 ya di sini ya. Nah, ini terus dikalikan sama 16. Nah, 16 ini adalah berat jenisnya tanah kalian. Ya, saya rasa sudah paham semua ya teman-teman ya tentang masalah berat tanah ya. Jadi 3 pangkat 2 ini adalah luasannya tanahnya tadi ya dikurangi sama pedestal ya, pedestalnya atau kolom pedestalnya kan tadi ukurannya 0,6 kali 0,6 ya. Terus dikalikan sama 0,6 yang sini, ini adalah tinggi timbunan tanah yang kalian hitung tadi. Terus dikalikan sama berat jenisnya tanah. Nah, ini 16. Oke, ini sudah semua ya, sudah oke semua. Terus selanjutnya ada beban total pada tanah. Nah, untuk beban total pada tanah ini tinggal kalian jumlahkan aja dari yang ada di atas ini ya. Tinggal dijumlahkan aja nilainya berapa, nanti ketemunya ini. Nah, artinya kalau misalnya sudah ketemu beban total pada tanah, tinggal kita cari tegangan pada tanahnya. Nah, rumusnya adalah beban total pada tanah ini dia dikurangi, dibagi sama luasan telapak kalian. Luasan telapaknya kan 3 kali 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilainya adalah 245,83 kN. Ingat ya, ini adalah daya dukung yang kita butuhkan. Ya, daya dukung yang dibutuhkan. Oke. Sementara kita tadi punya tegangan tanah berapa tadi di sininya. Nah, ini ya nilainya adalah 250. Artinya apa di sini? Dia masih oke. Ya, jadi di sini 250. Artinya apa? Yang kita punya dia daya dukungnya 250, sementara daya dukung yang kita butuhkan itu hanya 245,83. Artinya masih oke, ya masih sangat aman sekali ya di sini ya. Terus selanjutnya kita disuruh untuk menghitung geser satu arah dan juga geser dua arah. Nah, tadi ya seperti yang saya jelaskan ya, geser satu arah itu hanya ada di satu arah saja, baik itu arah X atau arah Y. Sementara yang digeser dua arah, dia
terjadi gesernya di dua arahnya, ya. Dia terjadi di arah X dan juga arah Y. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung D rata-ratanya. Oke, di rata-rata caranya sama ya. Jadi di sini rumusnya adalah tebal pondasi dikurangi selimut dikurangi 1 diameter tulangan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini ya. Bentar. Oke, di sini aja. Nah, ini ya. Jadi D rata-ratanya adalah tebal pondasi ya, tebal selimutnya pondasinya kalian dan juga tebal pondasinya berapa. Tebal pondasi kan tadi 600 ya, 600. Terus di sini ada selimut ya. Ingat ya, selimut itu fungsinya adalah untuk supaya melindungi tulangan kalian supaya dia tidak korosi ya. Nah, jadi selimutnya ini dia adalah 75 ya. Jadi 600 dikurangi 75 dikurangi sama 1 kali diameter tulangan. Nah, ini kan ada tulangan utamanya ya. Jadi ketika kita merencanakan soal ini kita harus tahu dulu kira-kira kita menggunakan tulangan diameter berapa. Nah, itu ya. Gimana caranya kita menentukan? Tinggal kalian ke toko bangunan saja. Ya, di toko bangunan yang ada di sekitar kalian itu yang ready tulangan yang berapa. Nah, karena biasanya di toko bangunan untuk mencari tulangan di form itu agak sedikit sulit ya dibandingkan sama tulangan polos. Nah, makanya kalau misalnya kalian membangun rumah atau membangun gedung, itu kalian cek ketersediaannya di toko bangunan sekitar, itu adanya berapa. Oke ya, jadi yang dinamakan D rata-rata itu adalah jarak dari titik yang paling atasnya sini ke titik atasnya tulangan. Nah, ini ya. Ini kita menyebutnya dia sebagai D rata-rata atau D aksen. Terus selanjutnya ada tegangan tanah ultimate. Nah, tegangan tanah ultimate ini adalah tegangan tanah yang dihasilkan ya akibat adanya beban. Beban yang dikalikan sama faktor beban ya tentunya ya. Ini 1,2 dikalikan 1.300 sama 1,6 dikalikan sama 700. Ini teman-teman tentunya sudah sangat paham sekali ya, sudah diajarkan juga di mata kuliah pondasi tentang masalah hal ini. Oke ya. Terus dibagi sama luasannya pondasi kalian. Nah, luasannya pondasi kan tadi sudah diketahui ya, 3x3. Nah, nanti didapatkan tegangan tanah ultimate yang kita perlukan itu adalah segini. Nah, ini ya, ini adalah tegangan tanah ultimate. Terus selanjutnya berdasarkan area beban untuk geser satu arah. Nah, geser satu arah kan tadi gambarnya seperti ini ya. Ini saya gambarkan lagi. Ini untuk geser satu arahnya dulu ya. Oke, ini adalah kolomnya. Nah, ini ya. Ini bagian sayapnya ya. Ini bagian sayap. Sementara ini adalah bagian sayap yang hancur karena adanya geser satu arah. Oke ya. Tadi didapatkan nilainya adalah 506 ya. 506. Jadi kalau misalnya kita tarik garis ya, garis miring tadi kan seperti yang saya gambarkan kan tadi bentuknya seperti ini kan ya. Oke ya, bentuknya kan tadi diagonal seperti ini kan ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan nilai D-nya di sini ya, kalau misalnya ini kita tarik ke sini, nah, ini nilainya sama. Jadi jarak antara D di rata-rata yang di bagian atasnya sini sama D rata-rata yang di bagian bawah ini dia nilainya adalah sama. Oke, terus tinggal kita cek aja di sini untuk VU1, P ultimate-nya ya nilainya adalah 297 itu dari sini. Terus dikalikan sama area efektif. Nah, nilainya adalah 0,694. Nah, nilai 0,694 ini dari mana? Ya, jadi nilai 0,694. Nah, ini ya. Ini kalian lihat ya. Jadi kita itu disuruh untuk mencari area efektif. Nah, area efektif itu adalah area efektif yang ini. Ya. Ini kan tadi kita tahu ya nilainya adalah 506. Ini 506 ya. Nah, kita sekarang disuruh untuk mencari area efektif. Kalau misalnya di sini diketahui 506,
sementara di sininya kita tahu tadi nilainya adalah 1.200, ya, maka nilai yang ada di sini, nah yang ini ya, yang saya tanda tanya ini, nilainya adalah 1.200 dikurangi sama 506. Nah, ketemunya adalah 0,694 atau 694 mm ya. Nah, itu. Jadi ini ketemunya adalah 694. Itu dari situ. Oke, terus dia dikalikan sama 3. Oke, 3 itu dari mana? 3 itu dari sini. Ya, lebarnya pondasi kita kan tadi 3 kan ini. Nah, jadi untuk area efektif ini rumusnya sangat mudah sekali ya. 3 dikalikan sama 0,694. 0,694 itu adalah nilai pengurangan dari 1.200 dikurangi sama D rata-ratanya tadi. D rata-rata adalah 506 tadi. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung, teman-teman? Ini setelah ini akan saya kasih contoh soal ya supaya teman-teman paham ya. Jadi nanti dikerjakan. Paham ya? Safian, mau ada pertanyaan? Mau izin bertanya ke kelompoknya, Pak, soal pondasi, pemilihan pondasinya. Oh ya, nanti ya, sih ya. Kita fokus ke sini dulu ya. Iya, Pak. Supaya benar-benar paham nanti ketika. Saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak Siti. Tetapi ini agak di luar perhitungan. Kalau rumah prefabrikasi gitu Pak, apakah perhitungannya sama kayak ini atau ada sendiri perhitungannya untuk pondasi rumah prefabrikasi? Rumah prefabrikasi itu kan artinya dia semacam precast gitu Mbak, maksudmu? Iya Pak. Jadi dia dicor dulu, baru dia dimasukkan ke bawah gitu ya. Jadi gini Mbak, yang kalau tinggal untuk bongkar pasang gitu. Kalau yang di rumah prefabrikasi itu biasanya pondasinya itu dia melalui tahapan pengecoran manual Mbak. Jadi karena dia kan memang kita kan kalau di rumah prefabrikasi itu biasanya yang diprecast-kan itu hanya di bagian balok, kolom sama platnya saja. Tapi kalau untuk pondasi, ya pondasi dan juga pedestalnya itu biasanya memang kita mengecor in situ atau mengecor di lapangan secara langsung, Mbak. Nah, otomatis kalau misalnya seperti itu, ya sama, Mbak, sama persis dengan analisa yang kita hitung seperti sekarang ini. Gitu Mbak. Kenapa kok pondasi harus kita cor secara langsung di lapangan? Yang pertama, kan kita nggak tahu ya Mbak ya, daya dukungnya tanah di masing-masing tempat itu pasti akan berbeda. Ya, di satu RT aja ya, gampangannya di satu RT. Di satu RT aja antara RT yang bagian ujung atau dan juga RT yang di bagian tengah itu daya dukungnya dia berbeda-beda Mbak, nggak bisa kita samakan. Jadi harus kita harus kita cek terlebih dahulu ya melalui tahapan sondir seperti itu Mbak. Jadi kita baru bisa menentukan kedalaman pondasinya berapa, terus telapak pondasi itu luasannya dia berapa. Gitu Mbak. Jadi nggak bisa. Beda dengan kolom dan juga balok ya. Kolom dan juga balok kan dia nggak terpengaruh dengan tanah yang ada di sekitarnya kan ya. Artinya antara kolom dan balok ini tergantung dari beban atasnya saja. Kalau misalnya beban atasnya dia terpenuhi, maka dia sudah oke. Gitu Mbak Asita. Iya, terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaannya Mbak Asita ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi nilai V U1 yang diakibatkan oleh geser satu arah ketemu nilainya adalah 619,98. Ini ya. Terus selanjutnya kita kan sudah mendapatkan VU ya. VU ini artinya ketika kita belajar di mata kuliah SBT kemarin yang dinamakan VU itu adalah tegangan geser kan kemarin ya. Tegangan geser yang dia dijadikan beban. Jadi ada tegangan geser beban dan juga tegangan geser tahanan atau nominal. Kalau beban ya yang membebani struktur kalian. Tapi kalau yang tahanan itu adalah yang menjaga supaya beban ini nggak akan merusak struktur kalian, itu namanya adalah nominal ya. Jadi VU dan juga VN ini dia berlawanan. Ya, VU dan juga VN itu dia berlawanan. Nilainya harus lebih besar yang VN. Kenapa kok lebih besar? Karena ini yang menahan struktur kalian. Ya. Jadi ini yang menahan. Sementara yang dinamakan VU ini adalah bebannya.
Nah, itu ya. Jadi nilai VN otomatis di sini dia nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan VU ya. Jadi ibaratnya VN itu adalah struktur kalian. Ya, struktur kalian ya. Sementara VU itu adalah beban. Nah, yang dinamakan beban kan tadi ada beban hidup dan juga beban mati dan lain sebagainya. Ya, istilahnya kan ada yang namanya aksi dan juga reaksi ya. Yang dinamakan aksi itu adalah bebannya, yang dinamakan reaksi itu adalah struktur kalian. Artinya kalau misalnya kita gampangannya belajar struktur, reaksi itu harus lebih besar dibandingkan sama aksi, ya supaya dia stabil gitu. Oke, selanjutnya untuk nilai VN-nya sendiri ini bergantung dari strukturnya, ya seperti yang saya bilang ya. Jadi kalau VU itu dia bergantung dari bebannya, sementara VN ini tergantung dari strukturnya. Oke. Jadi di sini ada yang namanya faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan itu difungsikan supaya bangunan kita benar-benar aman. Ya, jadi nilainya memang harus kita perkecil ya. Jadi nilainya ini adalah 0,75, artinya akan membuat nilai VN-nya kita jauh lebih aman. Terus yang selanjutnya 0,17 ini adalah rumus ya, 0,17 ini rumus. Terus di sini ada lambda. Nah, lambda di sini adalah rasio perbandingan antara luasan arah X dan juga, panjang arah X dan juga panjang arah Y dari pondasi telapak kalian. Ya, jadi pondasinya kalian itu kan ukurannya 3x3 ya tadi ya. Arah X-nya 3, ya di sini 3, di sininya 3. Sehingga di sini nilai lambdanya adalah 1. Seperti yang saya bilang, dia adalah rasio. Ya, rasio itu adalah besaran ya yang paling panjang ke yang paling pendek. Tapi karena ini kebetulan nilainya sama, maka di sini kita bisa langsung memasukkan nilainya adalah 1. Ya, 3/3 sama dengan 1. Kalau misalnya nanti pondasi kalian kebetulan kalian buat berbeda ya, misalnya di sini adalah 4, ya maka rasionya di sini adalah 4/3. Oke, terus selanjutnya di sini ada akar FC aksen. Ini diketahui ya, tadi berapa MPa tadi? 20 MPa tadi. Sementara di sini ada nilai B dan juga nilai D. Oke ya, B-nya adalah 3000 tadi, ya, B-nya adalah 3000. Sementara nilai D-nya itu kita ambil dari nilai yang sudah kita hitung, ya, 506 yang ada di sini. Nah, oke ya, sehingga didapatkan nilai Fn-nya adalah 559,55 kilonewton. Artinya nilai Vn kita ya atau tekanan nominal geser kita dia lebih besar dibandingkan sama tegangan geser yang berfaktor. Artinya di sini dia sudah oke. Nah, gitu ya. Itu untuk geser satu arah saja. Terus untuk yang geser dua arah, ya caranya hampir sama, cuma di sini bedanya karena gesernya dia terjadi di dua arah ya. Maka kita perlu menggambarkan lebih lanjut. Nah, ini ya, coba saya gambarkan ya. Jadi kalau digeser dua arah. Oke. Jadi dia hancurnya itu enggak hanya ada di arah X-nya saja, tapi ada di dua arah. Ya, baik itu arah X dan juga arah Y. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi dia gampangannya itu sayap yang paling ujung-ujungnya dia akan hancur. Nah, tentunya dengan cara yang sama kita harus menghitung terlebih dahulu gaya geser berfaktornya ya atau VU2 ya. VU2 rumusnya sama, di sini adalah P ultimate dikalikan sama area efektif. P ultimate-nya tadi sudah diketahui ya, nilainya adalah 297 ya. Dari sini P ultimate-nya tadi. Terus dikali sama 3 pangkat 2 dikurangi 1,106 pangkat 2. Nah, ini teman-teman harus paham ya, 1,106 ini dari mana ya. Jadi 1,106 kalau misalnya saya gambar di sini ya. Oke, saya gambarkan di atasnya saja sini, di tempat kosong sini, supaya lebih jelas ya. Oke, jadi di bagian luarnya sini dia hancur, ya, dua arah ya. Sekarang kita membahas geser dua arah.
Nah, gini. Nah, terus selanjutnya nilai 1106 itu didapatkan dari mana? Nah, ini kan kita sudah tahu ya. Tadi kolom kita itu ukurannya adalah 600 kali 600. Ya. Kolom kita ini ukurannya adalah 600 kali 600. Ya, jadi lebarnya di sini dia adalah 600. Nah, nilai 1106 ini dari mana? Nilai ini adalah dari 600 atau lebar kolom kita ditambahkan D. D-nya tadi dari mana? Dari yang sudah kita hitung tadi, di rata-ratanya ini. Ya. Nah, ini kan nilainya 506 ya. Jadi 600 ditambah 506 itu ketemunya adalah 1106. Nah, kita sudah tahu ya, panjangnya ini adalah 1106. Oke, sehingga kalau misalnya kita disuruh untuk mencari luasannya ini, kita sudah paham nilainya berapa ya. Nilainya kan artinya tinggal kita kalikan aja ya. 1106 dikalikan 1106 untuk mendapatkan luasan yang ada di dalam sini. Ya, yang ada di dalamnya sini. Oke, saya lanjutkan. Oke ya, di sini adalah 3 pangkat 2 dikurangi 1106. Nah, jadi untuk mendapatkan luasan geser dua arahnya yang akan hancur ini, rumusnya adalah luasannya pondasi telapak kalian keseluruhan tadi dikurangi ya sama luasan yang sudah kalian hitung. Tadi kan ukurannya kan 1106 kali 1106 ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa mendapatkan luasan geser dua arahnya yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita hitung ini yang saya arsir ini ya. Nah, yang ini. Nah, geser dua arahnya ini yang akan kita hitung. Jadi 9 meter persegi dikurangi sama 1106 tadi pangkat 2. Oke ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi VU2 ketemu nilainya adalah 2315,76. Nah, di sini nilai kuat geser pons dua arah untuk beton ditentukan dari nilai yang terkecil. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai VU-nya ini ya, maka selanjutnya kita disuruh untuk mencari VN-nya atau momen tahanannya. Nah, untuk momen tahanannya, di sini teman-teman rumusnya agak sedikit berbeda ya. Jadi di sini ada 3 ya, ada VC1, VC2 dan juga VC3. Nah, di antara VC1, VC2 dan juga VC3 ini kita hitung nilainya, kita cari mana yang paling kecil ya. Antara VC1, VC2, VC3 ini kita cari nilai yang paling kecil. Ya, terkecil. Nah, nanti nilai yang terkecil itu yang akan kita pakai sebagai nilai VN kita. Nah, jadi untuk VC1 ini rumusnya sama ya. Jadi 0,17 dikalikan 1 ditambah 2 per BC dikalikan lambda dikalikan akar FJ aksen dikalikan B0 dikalikan D. Nah, ini tinggal kalian masuk-masukkan aja ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada di bukunya Pak Agus Setiawan ini. Ya, nanti silakan kalian tinggal baca ya. Di halaman 308 itu nanti silakan kalian buka ya. Jadi di situ ada beberapa parameter yang perlu kalian lihat ya. Jadi yang pertama ada yang namanya B0. Nah, ini ya B0 ya. B0 itu adalah keliling dari penampang kritis pada plat pondasi telapak. Nah, nanti silakan kalian lihat aja. Terus yang berikutnya ada D. D itu adalah tinggi efektif plat pondasi ya. Di sini ada D. Itu adalah tinggi efektifnya. Terus selanjutnya ada beta C. Beta C itu adalah rasio sisi panjang terhadap sisi pendek, seperti yang saya bilang tadi. Jadi beta itu adalah rasio sisi yang terpanjang ke sisi yang terpendek. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pondasi telapak ukurannya 3, yang di sini 4, ya. Jadi rasio sisi panjang terhadap sisi pendek ya berarti 4/3. Nah, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada alfa S. Nah, alfa S itu nilainya adalah 40 untuk kolom dalam, 30 untuk kolom tepi, sementara 20 untuk kolom sudut. Oke, ini saya lihatkan ya. Jadi dia dinamakan kolom dalam kalau bentuknya seperti ini. Ya, jadi kolomnya itu berada di titik pusatnya beban ya, artinya berada di tengah-tengah sini. Ini termasuk dia adalah kolom dalam.
Terus selanjutnya ada kolom tepi. Nah, kolom tepi itu kalau misalnya dia berada di tepi tapi masih berada di tengah. Nah, ini adalah kolom tepi. Terus ada yang namanya, sini aja ya, ada yang namanya kolom sudut. Nah, kolom sudut itu kalau misalnya dia letaknya berada di sudut seperti ini. Nah, itu ya. Ini teman-teman ingat-ingat. Jadi untuk kolom dalam itu nilai alfa S-nya, ya alfa S-nya itu sama dengan 40. Sementara untuk kolom tepi, nilai alfa S-nya itu sama dengan 30. Nah, kalau untuk kolom sudut, nilai alfa S-nya sama dengan 20. Nah, karena kita di kolom dalam, maka nilai alfa S-nya dia adalah 40. Itu ya. Oke, ini tinggal masuk-masukkan aja ya. Datanya sama persis seperti yang saya hitung di atas. Nanti tinggal kita hitung apakah nilai VN-nya sudah sesuai dengan nilai VU yang sudah kita hitung tadi ya. Kalau misalnya nilai VN-nya ternyata lebih kecil, maka langkah yang bisa saya pakai apa? Nah, ini poin tambahan bagi kalian yang bisa menjawab. Kira-kira kalau misalnya ternyata nilai VN-nya lebih kecil dibandingkan nilai VU, maka langkah yang bisa saya pilih apa? Ayo, yang bisa menjawab. Nggak ada yang bisa menjawab. Kalau misalnya ternyata nilai VN-nya lebih besar, lebih kecil dibandingkan VU, maka langkah yang bisa saya pilih apa? Safian? Mungkin dibesarkan lagi Pak ukuran pondasi. Oke. Betul ya, yang jawab sama Mas Safian sangat benar sekali. Ya, salah satu caranya adalah kita besarkan pondasinya. Jadi yang awalnya ukurannya tadi 3x3, ya bisa kita perbesar menjadi 4x4. Itu ya, 4x4. Itu ya langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah seperti itu. Langkah yang kedua bisa juga kita besarkan. Ini ya, tanpa potongannya kan tadi seperti ini ya. Nah, kita bisa membesarkan telapaknya. Jadi telapaknya kan tadi 600 ya. Nah, ini bisa kita perbesar misalnya menjadi 800. Itu ya. Itu adalah langkahnya. Jadi langkah yang pertama bisa jadi nanti teman-teman perbesar luasannya, bisa juga tebalnya telapak kalian yang kalian perbesar. Oke ya, jadi untuk yang selanjutnya perhitungan momen lentur dan tarik ini sama persis ketika nanti teman-teman menghitung plat lantai, kan sudah dapat di mata kuliah SBT ya, tinggal kalian terapkan saja. Jadi yang perlu saya perjelas ke kalian adalah yang itu tadi. Oke. Sampai situ dulu ya penjelasan dari saya. Silakan dibuka sesi pertanyaan, Mas Moderator. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada ya? Ada pertanyaan ini? Kalau nggak ada, saya kasih soal ya. Mbak Sita mau tanya? Saya izin bertanya ke kelompoknya. Tadi kan di slide jenis-jenis pondasi itu ada salah satunya pondasi setempat. Nah, di pondasi setempat itu ada beberapa bentuk pondasi. Di antaranya ada pilar, sumuran, sama umpak tadi. Adakah syarat atau ketentuan tertentu dalam memilih bentuk pondasi setempat ini? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, langsung bisa dijawab aja, Mas. Permisi, Pak. Saya menjawab dari pertanyaan dari Asita. Jadi untuk penentuan dari bentuk pondasi yang akan digunakan, itu sepengetahuan saya tidak ada ketentuan khusus untuk harus memilih fondasi yang mana. Cuman di sini yang perlu diperhatikan itu untuk tata perencanaan untuk fondasi itu sendiri, kayak dari beban yang akan ditumpu dari fondasi tersebut juga sama lahan yang akan digunakan untuk fondasi itu, saya kira kita memakai yang setempat atau yang menerus. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini Mbak Asita sudah paham ya? Tadi sudah sempat saya bahas juga Mbak Asita. Jadi memang pemilihan fondasi itu tergantung dari jenis tanahnya, Mbak, yang pertama, ya. Seperti yang dibilang Mas, siapa tadi yang menjawab? Mas Aris ya? Mas Aris Wahyu ya? Jadi benar sekali. Jadi kalau misalnya yang pertama memang yang perlu kita cek itu dari jenis tanahnya. Kalau misalnya jenis tanahnya memang tanah yang keras, itu kita jauh lebih gampang ya untuk menentukan jenis fondasinya ya. Nah, biasanya semacam fondasi sumuran itu biasanya digunakan untuk konstruksi fondasi yang memang dia tanahnya adalah tanah lunak. Biasanya kalau misalnya kalian membangun pilar yang ada di jembatan gitu kan ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan fondasi sumuran. Nah, biasanya fondasi sumuran itu dia diberi casing ya. Jadi ada semacam casing beton ya. Jadi fungsinya casing beton itu untuk menahan supaya air itu tidak masuk ke dalam fondasinya ketika dicor. Ya, jadi dia ada casing-casing gitu ya. Semacam kalau misalnya kalian tahu semacam pipa gitu ya. Jadi pipa itu dia dimasukkan ke fondasi kalian atau ke tanah ya, dihammer gitu. Nah, setelah dihammer baru nanti tanah yang ada di dalam pipanya itu dia diambil ya. Setelah diambil nanti baru dilaksanakan pengecoran. Jadi memang kelebihannya fondasi sumuran itu memang ketika kita menggunakan di pilar-pilar yang ada di jembatan. Entah itu yang dilalui oleh arus sungai yang kencang, entah itu dilewati banjir mungkin ya. Bisa jadi dia dimanfaatkan di daerah-daerah yang memang tergenang air semacam di rawa, di pantai atau di laut. Jadi seperti itu. Memang tergantung dari tempatnya memang. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi, Pak. Ya, silakan, Mas. Izin bertanya. Jadi kalau misal bangunan itu menggunakan pondasi setempat, itu apa masih perlu menggunakan pondasi batu kali? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sofian. Apakah ada lagi pertanyaan? Izin. Saya Mas Roji, absen 1, izin bertanya. Perbedaan antara pondasi cakar ayam dengan pondasi footpath itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih Mas Roji atas pertanyaannya. Baik, sesi pertama 3 pertanyaan dulu ya. Silakan Aris dijawab atau kelompoknya. Maaf, Mas Rifki, bisa diulangi lagi pertanyaan dari teman-teman tadi? Saya mohon izin untuk membacakan ulang pertanyaannya ya.
Pertanyaan dari Muhammad Syafian. Jadi apakah jika suatu bangunan sudah menggunakan pondasi setempat masih harus menggunakan pondasi batu kali? Untuk pertanyaan dari Ahmad Fahru Rozi, perbedaan pondasi cakar ayam dengan pondasi setempat itu apa? Terima kasih. Silakan kelompok dari Aris akan menjawab. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Syaf. Untuk pondasi menurun sendiri itu digunakan apabila memang di situ tanah masih terbilang tanah lunak. Jadi setelah diberi pondasi setempat, masih harus diberi pondasi menerus batu kali. Apabila di situ tanahnya sudah termasuk tanah keras, maka untuk pondasi menurun sendiri itu tidak perlu. Jadi hanya perlu untuk pondasi setempat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Bentar, Mas Muhammad Syafian, ini maksudnya di pondasi telapak itu di bawahnya diberikan batu gitu nggak, Mas? Bukan, Pak. Batu kosong gitu tuh? Bukan. Jadi kalau semisal cakar ayam gitu, di bawah slough-nya itu apa masih diperlukan pondasi batu kali gitu, Pak, maksud saya. Ya wis, betul berarti jawabannya Mas Chandra tadi sudah oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Chandra sudah menjawab pertanyaannya. Oke, silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Anggota kelompok yang lain ya, saya harapkan ikut berperan aktif, jangan hanya Mas Chandra sama Mas Aris. Pertanyaan yang lain apa ya tadi ya? Perbedaan pondasi cakar ayam dengan pondasi setempat, Pak. Silakan untuk kelompok 4 untuk menjawab. Izin masuk, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Oji tadi ya. Itu mungkin perbedaan dari pondasi setempat sama pondasi cakar ayam itu, untuk pondasi setempat sendiri itu digunakan untuk tanah yang keras gitu. Jadi apabila tanahnya itu lembek atau yang berada di rawa-rawa, itu biasanya menggunakan pondasi cakar ayam. Jadi untuk daerah rawa-rawa biasanya menggunakan pondasi cakar ayam, karena pondasi cakar ayam itu membutuhkan biaya yang cukup mahal dibandingkan untuk pondasi setempat begitu. Jadi kalau semisalkan dari pondasi cakar ayam itu digunakan untuk tanah yang keras, itu melakukan pemborosan begitu. Apakah sudah jelas dari Mas Oji? Baik, terima kasih. Pondasi cakar ayam sama apa tadi, Mas Rifki? Sama pondasi telapak ya? Iya. Ya, nama lainnya pondasi telapak itu ya pondasi cakar ayam ya. Jadi dia memang sama ya, cuma memang penyebutannya aja di lapangan dan juga di SNI kita berbeda. Jadi salah satu jenisnya pondasi telapak itu adalah pondasi cakar ayam ya. Jadi memang nggak ada perbedaan yang ini ya, Mas. Dia menjawab siapa ya, Mas? Saya, Pak. Oh, Mas Muhammad dulu ya. Jadi hampir sama sebenarnya, Mas, pondasi cakar ayam sama pondasi telapak itu ya. Jadi kalau pondasi telapak itu kan memang ada telapaknya. Kalau pondasi cakar ayam kan ya ada telapaknya kan sama. Cuma
kenapa kok dia dinamakan cakar ayam? Ya seperti kalau misalnya kalian baca historinya pondasi cakar ayam itu ya memang dia bentuknya menyerupai cakar ayam. Ya, jadi dia kenapa kok dinamakan cakar ayam? Itu gini. Jadi ada semacam di bagian pedestalnya itu biasanya dia diberikan perkuatan ya, perkuatan supaya dia itu memang benar-benar kuat menahan gaya geser dan juga beban lentur. Kalau misalnya kita lihat kakinya ayam itu kan, atau cakar ayam itu kan memang dia kan sangat kokoh sekali ya, makanya dia dinamakan seperti itu. Oke, terus ada pertanyaan lagi tadi dari siapa ya? Yang lain? Pertanyaannya tadi sudah terjawab semua, Pak. Ini. Sudah jawab semua. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas sekali ya pondasi dangkal ya, karena kan kebetulan kan kalian sudah dapat juga di mata kuliah rekayasa pondasi. Oke, jadi kalian lihat di WhatsApp grupnya kalian ya, sudah saya berikan soal di situ. Silakan dikerjakan soal tersebut. Deadline-nya maksimal adalah minggu depan ya, itu yang akan saya berikan tambahan untuk nilai UTS kalian ya. Jadi diusahakan yang masih merasa belum aktif, belum pernah jawab, belum pernah memberikan sanggahan atau masukan, atau mungkin sering telat, atau mungkin beberapa kali nggak masuk perkuliahan saya, silakan maksimalkan untuk mengerjakan soal tersebut dengan baik. Ya, itu akan saya masukkan sebagai nilai kuis kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, permisi, Pak. Ya, Krishna, silakan. Itu untuk yang LMS, apakah sudah bisa diakses, Pak? Belum, Mas. Makanya tadi internetnya, absennya kan tadi saya laksanakan secara manual. Nanti saya absensikan aja secara langsung. Sama yang kelompok minggu lalu itu, Pak, belum dibuka saya untuk. upload ya? Iya, Pak, belum. Oh iya. Ya memang minggu ini memang saya agak repot ya. Nggak apa nanti. Nggak apa itu, Mas. Saya masukkan aja nanti. Iya. Terima kasih, baik, Mas Pak. Krishna. Ya, sudah diingatkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup, moderator. Sekian presentasi pada hari ini dari kelompok 4. Saya dan